Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Kembali lagi di channel Aan YouTube ya, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pola bilangan. Ya. Pada bagian yang pertama, kita akan belajar tentang pola konfigurasi objek. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar yaitu pertama tentang pengertian pola bilangan, pola barisan bilangan, kemudian barisan bilangan khusus dan juga polanya. Jadi diharapkan setelah kalian belajar dengan video ini, kalian dapat memahaminya ya. Sebelum kita ke definisi atau ke pengertiannya ya, silahkan kalian amati pada gambar ya. Itu ada batang-batang korek yang telah disusun ya. Yang pertama itu ada 3 batang korek ya ini, membentuk segitiga ini ya. Ini adalah 3. Kemudian yang bagian yang kedua sebelahnya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang ketiga ya, selanjutnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Saya pisahkan dengan tanda koma aja. Kemudian susunan batang korek yang keempat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 9. Kemudian jika diperhatikan di antara 3, 5, 7, dan 9 ini ada penambahan ya, yaitu penambahan 2. Nah, di sini penambahan ini adalah polanya ya. Polanya itu selalu ditambah dengan 2. Selalu ditambah 2 dengan penambahan yang tetap. Nah, dengan mengetahui penambahan yang tetap ini, maka kita bisa menentukan, mencari ya, mengetahui nilai susunan korek yang selanjutnya. Ya, misal susunan korek yang ke-6, ya berarti nanti kita akan bisa menambahkan tambah 2 ya, tambah 2, kemudian ditambah 2 lagi, tambah 2 pertama kan 11, kemudian 13 ya, berarti susunan korek yang ke-6 itu ada 13 batang. Nah, jadi apa pola barisan itu? Ya, pola barisan bilangan. Nah, barisan yang dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan atau pola yang jelas ya. Nah, kemudian ada barisan bilangan khusus dan juga polanya. Yang pertama, itu ada barisan bilangan asli. Bilangan asli itu dapat kita gambarkan sebagai titik-titik ya. Kita tahu bahwa bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada bilangan asli itu dapat digambarkan dengan titik ya, titik 1, titik 2, titik 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu ya bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil, kita tahu bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, ini polanya ya. Itu titik 1, kemudian titik 3, titik 5, 7, 9, dan seterusnya. Atau bisa digambarkan dengan pola yang tadi ya. Tapi yang menggunakan korek itu tidak bisa. Jadi barisan bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap. Nah, bilangan genap itu kita tahu adalah bilangan yang dimulai dari angka 2 dan juga kelipatan dari 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, jika digambarkan ya, polanya pada pola bilangan genap itu seperti ini. Menggunakan titik ya, titik 2, titik 4, titik 6, 8 ya, dengan titik ya, dan seterusnya. Kemudian ada barisan bilangan segitiga.
Bilangan segitiga tuh jadi polanya dia berbentuk segitiga gambarnya ya. Dimulai dari 1 ya, 3 kan polanya gambarnya dia berbentuk segitiga ya. 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Jadi bilangan itu 1, 3, 6 itu bisa disebut sebagai bilangan segitiga. Karena didapat dari pola yang berbentuk segitiga. Kemudian pada barisan bilangan persegi panjang. Ini salah satu contohnya saja ya. Kalau 1 itu dia belum bisa dikatakan persegi panjang ya, kalau cuma 1 titik. Tapi kalau dengan 2 titik itu bisa, ataupun 3 titik ya. Ini dicontohkan dengan 2 titik. Dimulai dari 2 ya. 2, 6 karena penambahan 1 titik dan 2 menjadi 2 baris ya. Itu menjadi 6. Kemudian dilanjut dengan 12, kemudian dilanjut dengan 20. Ini salah satu contohnya ya. Kalau misalkan dia dengan 3 ya, 3 titik, berarti di sini nanti dia adalah 4. Ya, nih, berarti ini 8 ya. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 4. Nah, ini 15. Nah, ini kalau digambarkan dengan titik ya, tapi titiknya gambarnya yang teratur. Ini gambarnya contohnya tidak teratur ya, karena agak sulit kalau menggambarkan secara manual menggunakan pena. Oke, dan seterusnya ini ya. Kemudian ada bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat kan kita tahu pangkatnya 2 ya. Nah, itu dapat disebut dengan bilangan persegi. Dimulai dari 1. 1 kuadrat itu kan tetap 1, 2 kuadrat 4 ya, 3 kuadrat 9. Nah, ini jumlah titiknya jika disusun dia dapat berbentuk sebuah persegi. 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Selanjutnya ada barisan bilangan pada segitiga Pascal ya. Pada segitiga Pascal itu baris ini diagonal yang pertama itu selalu angka 1. Kemudian ini selalu angka 1. Selalu angka 1. Kemudian diagonal yang kedua adalah bilangan asli. Yang ketiga ini adalah bilangan segitiga. Nah, sebenarnya ini bisa kita tentukan secara ini ya. Yang pertama dimulai dari angka 1. Kemudian 1, 1, 1. Nah, 2 di sini adalah penjumlahan dari 1 ini dan ini. Jumlahkan menjadi 2. Kemudian ditutup dengan 1. Kemudian 1 ya. 1 tambah 2 itu 3. 2 tambah 1 itu 3. Kemudian 1 lagi. Dan 1 ya. Ini di sini 4 ya. Tambahkan itu 6, tambahkan itu 4. Kemudian 1 lagi. Kemudian tambahkan lagi ya. Tambahkan 5, tambah menjadi 10 ya. Tambah 10, tambah 5. Tambah. Dan 1, 6, 15, 20 ya. 15, 6, 1. Nah, dan seterusnya. Contoh nih. Perhatikan pola noktah berikut ya. Ada noktah 1, noktah 4, dan noktah selanjutnya ya. Noktah pertama ya. Yang pertama itu banyaknya adalah 1 ya. Yang kedua itu berapa ini? 4 ya. 4. Nanti kita tentukan asalnya dari mana gitu. Kemudian yang ketiga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang ketiga itu ada 7 ya. Kemudian yang keempat itu berarti ada 10 ya. Dengan ini ya, mengetahui jumlah ini ya 1, 4, 7, 10, maka kita bisa tentukan ya. Pertama itu kan 1. Yang 4 ini kan berarti 1 ditambah berapa? 3 ya.
Kemudian yang ketiga ini adalah 1 ditambah 3 ditambah 3 ya. Kemudian yang keempat itu 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, dari sini berarti ya, ini 1 biarkan tetap, kemudian 1 tambah ya ini biarkan tetap dulu ya. Berarti 1 ya tetap ya. Ini 1 tambah 3. Kemudian yang ketiga berarti 1 ditambah 3 ya, dikali 2 ya kan? Kalau yang kedua ini anggap saja ini dikalikan dengan 1 ya. Kemudian 1 ditambah 3 dikali dengan 3. Nah, berarti sebelum ke pola ke-18 ya, kita lihat nih, dimulai dari 2, itu berarti 3-nya dikalikan 1 ya. Berarti kalau dia ke-18, tadi ini saya tuliskan di sini ya, 18, maka dia adalah 1 ditambah 3 dikali dengan 17. Kenapa? Nih, karena lihat nih, 1 itu berarti sama aja dengan 2 dikurangi 1 ya. 2 itu sama halnya dengan 3 dikurangi 1. 3 ini berarti sama halnya dengan 4 dikurangi 1. Berarti 18 dikurangi 1 adalah 17. Berarti ini 1 ditambah 3 dikali 17. 1 tambah 3 kali 17. 3 kali 7 21. 2 kali 3 kali 1 tambah 2 itu 5 ya. Berarti 52. Kalau kalian mau menggambarkan titiknya silahkan ya. Tapi ini caranya ya. Jadi kita bisa mengetahui ya, yang ditanyakan ya, menjawab yang ditanyakan itu kita bisa mendefinisikan ini ya. Pertama, noktahnya kita tulis ya. Wah, banyaknya 1, 4, 7, 10 dan kita analisis ya. Dianalisis. Yang pertama itu kan 1 nih. Nah, yang kedua keempat, 4 itu dari mana? Gitu kan. 1 tambah 3. Kemudian yang selanjutnya 7. Kalau 1 tambah 3 tadi 4 ditambahkan 3 lagi kan berarti 7 gitu ya. Kemudian yang 10 berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya. Nah, kemudian kita rubah ya. Kita lihat polanya di sini kan 3. Nah, 3-nya ada 1, ini 3-nya ada 2. Nah, penjumlahan berulang itu kan perkalian, maka bisa kita katakan bahwa ini adalah sama halnya dengan perkalian ya. 3 kali 1, 3 kali 2 ya. 3 kali 3 gitu. Oke. Semoga penjelasan ini dapat dipahami ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika perlu dijelaskan kembali, maka pertanyaan akan saya buatkan videonya dan saya jelaskan. Oke, terima kasih dan dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya agar dapat pemberitahuan video pembelajaran terbaru dari Aan Channel. Kemudian like dan share videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.